Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suherlin Setia Dewi, guru SMA Negeri 4 Palembang. Saya juga sebagai guru pamong di LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam kegiatan ini, saya ingin berbagi praktik baik mentoring mahasiswa PPG Prajabatan dengan metode shadowing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Mahasiswa PPG Prajabatan dari LPTK Muhammadiyah Palembang. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan mentoring ya perdana di kegiatan ini. Selawat beserta salam kami sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kegiatan ini kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik mahasiswa semua, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan mentoring khususnya untuk observasi kelas. Saya sudah mengajak kalian untuk mengamati proses pembelajaran saya di kelas 12 terkait materi pewarisan sifat, yaitu pewarisan sifat golongan darah pada manusia. Nah, kalian juga sudah mengamati dengan menggunakan instrumen observasi ya, benar tidak? Benar. Oke, benar ya. Nah, sebenarnya kegiatan yang kita lakukan observasi kemarin itu mempunyai tujuan di mana kalian dapat mengamati secara langsung ya, proses pembelajaran, praktik nyata proses pembelajaran yang saya lakukan, sehingga nanti kalian dapat memastikan bagaimana pembelajaran kalian nantinya di kelas, gitu ya. Nah, pada kesempatan ini mungkin kita akan langsung menyampaikan apa yang hasil dari apa yang kalian amati terhadap proses pembelajaran saya. Mungkin kita mulai dari wilayah untuk menyampaikan pendapatnya hasil pengamatan dari pembelajaran yang kemarin kita lakukan. Silakan Mbak. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Erin yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan hasil refleksi saya. Jadi kemarin itu kami sudah diberikan kesempatan kepada Ibu untuk datang ke kelas Ibu untuk menyaksikan Ibu mengajar. Nah, pada saat Ibu mengajar, saya terkesan ketika Ibu mengajar ada salah satu kegiatan di dalam sana ketika Ibu mengajar adanya diskusi kelompok. Nah, ketika diskusi kelompok, saya melihat bahwa siswa-siswa tersebut ini muncul adanya berpikir kritis, kemudian adanya komunikasi antara murid dengan murid, kemudian ada juga komunikasi antara murid dengan guru, bahkan mereka juga mampu berkolaborasi dengan kelompok mereka, sehingga nantinya saya bisa membawa ini ke kelas saya nantinya. Oke, baik. Mungkin yang bisa disampaikan oleh Ibu Diah Handayani. Terima kasih kepada Ibu Suharlin yang telah memberikan kesempatan saya untuk melihat Ibu mengajar di dalam kelas. Yang saya amati pada saat Ibu mengajar di dalam kelas, yaitu Ibu telah menerapkan model pembelajaran PBL pada materi pewarisan sifat, yaitu tentang golongan darah. Nah, saya tertarik pada saat Ibu menjelaskan materi tersebut. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu melakukan proses yang namanya itu asesmen, yang mana Ibu melakukan asesmen di awal untuk mengetes siswa atau mengetahui sejauh mana kemampuan dari peserta didik tersebut, dan seterusnya nanti dari proses pembelajaran atau model pembelajaran PBL ini Ibu sudah sesuai melakukan sintaksnya masing-masing. Nah, sehingga saya nanti mampu menerapkannya pada saat saya mengajar di dalam kelas. Ya, jadi memang saya melakukan proses. Selanjutnya mungkin hasil pengamatan dari Bella. Silakan Bella sampaikan. Terima kasih banyak Mbak. Jadi kemarin kita sudah melihat bagaimana Ibu melakukan proses pembelajaran tersebut. Setelah saya lihat di sana Ibu mengajarkan tentang materi pewarisan sifat tentang golongan darah. Ya, Di situ saya lihat Ibu sudah menjelaskan metode pembelajaran PBL. Di mana di situ ada tahap 1 adalah orientasi siswa pada masalah, di mana Ibu sudah memberikan sebuah studi kasus kepada siswa yang masih dikerjakan oleh siswa. Terus tahap kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar, di mana Ibu sudah memberikan siswa membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan studi kasus yang telah diberikan. Yang tidak ada membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di situ Ibu sudah membimbing siswa per kelompok, di mana Ibu sudah menyampaikan bagaimana
siswa itu dapat menyelidiki masalah yang sudah diberikan. Yang keempat itu mengembangkan menyajikan hasil karya, di mana siswa per kelompok tersebut setelah berdiskusi dan menjelaskan permasalahan yang telah diberikan itu maju satu-satu per kelompok untuk menyajikan mempresentasikan hasil karyanya. Terus yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana di situ ibu dan juga siswa telah mengevaluasi pembelajaran pada saat itu tentang pewarasan sifat golongan darah. Dari situ saya dapat melihat bagaimana antusias siswa di dalam kelas, bagaimana cara mereka berdiskusi per kelompok, di situ mereka jadi lebih aktif lagi dan dapat meningkatkan proses pembelajaran siswa dengan berpikir kritis. Jadi menurut saya itu sangat bagus menggunakan model pembelajaran PBL. Oke, jadi ini Anda silakan sampaikan pengalamannya. Terima kasih sebelumnya Ibu memberikan saya waktu untuk berbicara, dan saya juga berterima kasih karena Ibu telah mengajak saya untuk melihat atau mengamati Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, yang saya lihat atau yang saya amati di bagian pembukaan pembelajaran, karena keberhasilan suatu pembelajaran juga dapat dilihat dari pembukaan pembelajaran. Nah, yang saya lihat itu adalah di bagian pembukaan itu saya melihat Ibu tidak lupa untuk mengajak peserta didik berdoa, mengucapkan salam terlebih dahulu, dan juga melakukan absensi atau cek kehadiran peserta didik. Itu kan merupakan suatu kedisiplinan di dalam proses pembelajaran juga ya Bu ya. Nah, terus itu Ibu juga melakukan stimulus kepada peserta didik, kepada siswanya. Nah, agar siswa ini tadi terpacu untuk merespon sebagaimana memicu peserta didik itu untuk mengetahui pembelajaran yang akan diajarkan. Jadi seperti itu Bu. Saya sangat terkesan sangat senang melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan, karena itu menjadi contoh yang baik bagi saya. Apa yang menjadi penampilan Anda? Baik, terima kasih atas sampaiannya. Setelah saya melihat proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas, yaitu tentang pewarisan sifat, materi pewarisan sifat pada golongan darah manusia. Di situ saya tertarik melihat Ibu meminta siswa, perwakilan satu siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan itu ada beberapa macam pernyataan dari saya yang boleh menyampaikan. Ada pernyataan pertama itu ada materi apa yang boleh dipahami, kemudian ada yang kedua materi apa yang menarik, dan juga perasaannya setelah mempelajari warisan sifat itu, kemudian hal-hal apa sih yang perlu diperbaiki setelah mempelajari pembelajaran. Iya. Bu Ramadhani, sampaikan pengalamannya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pada proses pembelajaran sudah dilakukan di kelas, saya melihat bahwa untuk materi yang diajarkan itu adalah warisan sifat pada golongan darah manusia. Materi tersebut atau edukasi itu sudah sangat umum atau sudah ada pada kehidupan kita sehari-hari. Kontekstual ya, kontekstual. Jadi siswa itu sudah tahu nih, golongan darah itu ada 4 nih, ada A, B, O, sama AB. Jadi siswa bisa lebih cepat memahaminya karena materi tadi sudah kontekstual dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, ini kita bisa melakukan mentoring. Saya mungkin sebelum berakhir, ada yang bisa disampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan kelas. Terima kasih Ibu. Jadi hasil refleksi kita hari ini, refleksi bersama-sama dan teman-teman semuanya, ini saya bisa menarik kesimpulannya bahwa hasil kami menyaksikan Ibu mengajar di kelas kemarin, bahwa yang pertama pentingnya kita itu untuk menentukan karakter siswa apa yang harus kita tonjolkan nanti ketika kita belajar nanti. Seperti itu kan menonjolkan tentang kolaborasi, berpikir kritis, dan komunikasi. Nah, nanti juga kami juga harus begitu. Ketika kami akan mengajar, kami juga harus menentukan karakter apa sih yang akan diinginkan ketika kami mengajar, sehingga nanti anak-anak muncul karakter tersebut. Ketika kita mengajar, kita juga harus mampu mengaitkan itu juga dengan kita sehari-hari. Artinya materinya harus kontekstual. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih banyak atas saya kegiatan pertama ya. Saya merasa sangat bermakna loh kegiatan mentoring yang kita lakukan ini. Kalau saya lihat kalian mahasiswa semua sudah paham ya, bahkan lebih untuk persiapan untuk persiapan belajar nanti gitu ya. Nah, kedepannya kita mungkin akan kita dokumentasikan, kita akan lanjutkan mentoring ini setelah nanti kalian mengajar di kelas masing-masing sesuai yang jadwal kita sepakati. Oke. Nah, kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.